Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak serta Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rima Ananda, mahasiswa dari Stikes Yarsi Pontianak, yang pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi informasi penting seputar luka bakar. Nah, mungkin kita pernah nih mendengar atau bahkan mengalami sendiri luka bakar yang diakibatkan karena air panas, kompor, ataupun kecelakaan yang terjadi di rumah. Tapi apakah kita sudah tahu cara menangani luka bakar dengan cara yang benar dan tepat? Baik, luka bakar itu bukan hanya tentang masalah kulit, tetapi juga bisa mengancam nyawa seseorang jika tidak kita tangani secara tepat dan cepat. Nah, dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, kita nih akan sama-sama belajar tentang apa itu luka bakar, definisinya, dan apa sih penyebab dari luka bakar, dan bagaimana pertolongan pertama yang benar dan tepat, kapan harus ke rumah sakit, dan bagaimana cara kita mencegah luka bakar agar tidak terjadinya keparahan atau hal yang tidak kita inginkan. Harapan saya setelah Bapak dan Ibu melihat video ini bisa lebih siap nih menghadapi kejadian luka bakar dan tahu apa yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas bersama-sama. Nah, materi pertama yang pada pagi hari ini kita akan bahas yaitu apa itu luka bakar. Luka bakar adalah cedera atau kerusakan pada kulit dan jaringan yang ada di bawahnya yang terjadi diakibatkan karena paparan suhu panas seperti zat kimia, listrik, ataupun radiasi. Luka ini bisa ringan tapi juga bisa sangat parah dan mengancam nyawa. Contoh luka bakar yang ringan seperti misalnya terkena percikan minyak goreng saat kita menggoreng, tapi ada juga nih yang berat seperti yang diakibatkan karena kebakaran besar yang dikarenakan terkena ledakan gas ataupun tersengat listrik. Nah, yang perlu kita pahami yaitu luka bakar di sini bukanlah kondisi luka yang biasa. Luka ini bisa merusak kulit luar, tetapi juga bisa sampai ke dalam jaringan seperti bahkan tulang. Dan selain menimbulkan rasa sakit yang dirasa, luka bakar ini juga bisa menyebabkan dehidrasi, menyebabkan infeksi, atau bahkan kematian yang jika tidak kita tangani dengan cepat dan juga tepat. Lalu apa sih penyebab dari luka bakar di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jumpai? Ada banyak hal di sekitar kita yang bisa menyebabkan luka bakar, terutama di rumah. Nah, untuk beberapa penyebab yang sering terjadi yaitu antara lain seperti terkena air panas dan minyak panas. Nah, hal ini tentu paling sering nih terjadi saat kita memasak, misalnya saat merebus air ataupun menggoreng, dan juga saat kita menyalakan kompor. Lalu untuk alat rumah tangga yang panas ini contohnya seperti setrikaan, oven, rice cooker, ataupun knalpot motor. Nah, untuk pada listrik sendiri seperti contohnya kabel yang terbuka ataupun colokan listrik yang rusak bisa menyebabkan sengatan listrik dan juga sampai membakar kulit sendiri. Untuk contoh bahan kimianya yaitu seperti cairan pembersih seperti contohnya pemutih pakaian, pembersih saluran air, atau bahkan cairan penghilang noda. Ini bisa menimbulkan luka bakar karena kimiawi bila terkena kulit manusia. Contoh lainnya yaitu seperti kebocoran gas ataupun ledakan. Nah, hal ini tentunya bisa menyebabkan luka bakar dan luka yang besar sehingga tentunya sangat berbahaya. Selain itu, sebenarnya sinar matahari karena berjemur terlalu lama juga bisa menyebabkan luka bakar yang ringan pada kulit. Kadang penyebab luka bakar yang terlihat sepele tetapi bisa berbahaya jika kita tidak waspada. Misalnya ada anak kecil yang sedang bermain di
dekat kompor tanpa sepengetahuan kita ataupun tanpa pengawasannya dari orang tua, ataupun menyetrika tapi sambil tergesa-gesa. Lalu tingkatan luka bakar di sini terbagi menjadi beberapa derajat tingkat tergantung dari tingkat keparahannya. Nah, ini penting kita tahu nih karena di sini akan menentukan langkah untuk pertolongan yang tepat. Nah, untuk luka bakar pada derajat 1 tentunya masuk ke kategori yang ringan. Ciri-cirinya di sini seperti kulit tampak kemerahan, terasa nyeri, kulit agak bengkak ataupun kering. Nah, biasanya terjadi jika kita terlalu lama nih terkena sinar paparan matahari. Luka ini hanya mengenai lapisan kulit yang ada di luar dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Lalu untuk luka bakar yang derajat 2 di sini masuk ke kategori sedang. Untuk ciri-cirinya yaitu seperti kulit yang melepuh, terasa nyeri hebat, kulit tampak basah, kulit yang memerah dan nyeri saat kita sentuh. Nah, luka ini mengenai lapisan kulit yang lebih dalam. Untuk waktu penyembuhannya di sini bisa 2-3 minggu, tapi perlu perawatan nih agar tidak terjadinya infeksi dan tidak meninggalkan bekas pada kulit. Lalu untuk luka bakar derajat 3 di sini tentunya dikategorikan pada derajat berat nih. Ciri-cirinya kulit tampak hangus, putih pucat, bahkan kehitaman. Tidak terasa nyeri karena sudah merusak saraf yang terkena, lalu luka terlihat dalam dan bisa mencapai jaringan otot. Nah, ini adalah luka bakar yang paling serius dan juga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditindakan lebih lanjut. Perawatannya ini bisa memakan waktu lama dan bisa memerlukan tindakan operasi apabila luka yang diderita ini terlalu parah. Selanjutnya, jika ada orang yang terkena luka bakar, apa sih hal yang harus kita lakukan? Nah, terdapat 5 langkah pertolongan pertama yang benar, yaitu yang pertama, kita bisa menjauhkan korban dari sumber panas ataupun sumber luka yang didapatnya, seperti misalnya matikan api atau mengambil korban dari tempat yang berbahaya. Menjauhkan, kalau terkena listrik, matikan dulu alur listriknya sebelum menyentuh korban. Yang kedua, bisa dengan siram luka dengan air yang bersih dan yang mengalir, tentunya menggunakan suhu yang normal, jangan memakai air es. Rendam selama 10 hingga 20 menit. Ini bisa membantu mengurangi panas dan juga mencegah luka untuk bertambah parah. Lalu yang ketiga di sini kita bisa dengan mengoleskan bahan tradisional seperti pasta gigi, mentega atau kopi. Itu bisa memperburuk kondisi luka dan meningkatkan risiko infeksi. Nah, tidak boleh dilakukan dan juga hindari juga memecahkan gelembung luka bakar. Lalu hal yang keempat, bisa dengan tutupi luka dengan kain bersih dan kering yang bisa dipakai seperti kain kasa steril ataupun kain bersih yang tidak ada bulunya. Jangan menggunakan kapas karena bisa menempel pada luka. Lalu yang kelima yang bisa kita lakukan yaitu membawa ke fasilitas kesehatan jika lukanya cukup luas atau dalam, atau terjadi di wajah dan tangan, alat kelamin atau sendi. Luka bakar yang berat ini bisa menyebabkan sepertinya dehidrasi, infeksi dan juga kerusakan pada organ. Di rumah sakit, pasien di sini akan diberikan cairan infus, obat pereda nyeri dan juga perawatan luka yang steril. Nah, contoh sederhananya yaitu seperti jika anak tersiram air panas di tangan, itu jangan langsung panik. Bapak dan Ibu di sini bisa langsung mengalirkan air selama 15 menit. Jangan mengoleskan apapun ke bagian luka tersebut. Lalu bisa bawa ke puskesmas jika terlihat kulitnya melepuh ataupun memerah. Selanjutnya, apa saja sih komplikasi yang terjadi bila luka bakar tidak segera kita tangani dengan baik? Nah, komplikasi yang terjadi yaitu pertama, pastinya akan menyebabkan yang namanya infeksi jika luka tidak dirawat nih secara bersih dan juga steril. Bisa terkena kuman sehingga masuk ke dalam luka, bekas luka yang permanen, dan juga terutama pada luka bakar derajat 2 hingga 3 ini kan derajat lukanya sudah serius. Nah, di sini bisa karena
bisa menyebabkan dehidrasi karena cairan tubuh ini banyak yang keluar dari area luka hingga menyebabkan gangguannya pernapasan. Jika luka bakar tidak terjadi, segera ditangani, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ yang ada di dalam tubuh, terutama pada luka bakar luas ataupun terkena aliran listrik yang besar. Lalu ada beberapa cara nih untuk mencegah luka bakar yang ada di rumah. Nah, di sini karena lebih baik mencegah luka bakar daripada kita mengobatinya. Lalu untuk beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan sehari-hari, seperti misalnya di dapur, yaitu ibu di sini bisa selalu mengawasi saat memasak, terutama jika anak-anak bisa meletakkan pegangan wajan ke arah dalam agar tidak mudah tersenggol, menjauhkan anak-anak dari area dapur, dan juga menggunakan sarung tangan atau kain pengaman saat menyentuh benda. Nah, untuk di rumah bisa dengan menyimpan bahan kimia seperti menyimpan pemutih ataupun pembersih lantai di tempat-tempat yang terkunci yang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Lalu periksa selang dan juga kompor gas secara berkala. Jangan menyalakan atau memperbaiki listrik dengan tangan yang basah. Jangan menggunakan kabel listrik yang sudah rusak ataupun yang sudah terkelupas. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan air mandi dengan suhu yang aman, terutama untuk anak-anak dan juga lansia nih. Nah, pada anak-anak, Ibu dan Bapak di sini bisa mengajarkan anak tentang bahayanya dari api, listrik, dan juga benda yang panas. Dan juga di sini bisa menggunakan pelindung pada stop kontak. Jangan biarkan anak bermain korek api ataupun pematik api. Nah, untuk peran keluarga dalam mencegah dan juga menangani luka bakar yang terjadi di sini, karena keluarga tentunya mempunyai peran yang sangat penting nih dalam mencegah luka bakar, terutama untuk anak-anak dan juga lansia. Beberapa hal yang bisa dilakukan bersama-sama yaitu seperti membuat aturan rumah tangga yang aman, seperti misalnya anak tidak boleh masuk dapur saat orang tuanya sedang memasak. Lalu bisa dengan melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi kompor, kabel, dan alat listrik agar tetap aman. Dan juga siapkan kotak P3K di rumah yang berisi kain seperti kain bersih, kain kasa, plester, dan juga antiseptik. Dan juga mengedukasi anggota keluarga lainnya tentang pertolongan pertama, karena semakin banyak anggota keluarga yang tahu cara penanganan luka bakar, yang banyak semakin besar juga kemungkinan korban tertolong dengan baik dan tepat. Nah, ini adalah suatu bentuk perhatian dan juga kasih sayang di dalam keluarga. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang luka bakar, mulai dari definisi luka bakar, apa itu luka bakar, penyebab dari luka bakar, tingkat keparahannya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara mencegah, hingga apa sih peran keluarga dalam mencegah luka bakar. Tujuannya yaitu tentu agar kita semua ini lebih siap, lebih tenang, dan tahu apa yang harus dilakukan jika suatu saat nanti kita melihat atau mengalami kejadian luka bakar, baik yang terjadi di rumah ataupun di lingkungan luar ataupun pada saat kita sedang beraktivitas sehari-hari. Nah, supaya penjelasan tadi lebih mudah dipahami dan diingat, sekarang mari kita bersama-sama untuk menyimak sebuah video singkat yang berisi tentang gambaran langkah-langkah menangani luka bakar. Nah, di dalam video ini nantinya akan diperlihatkan bagaimana cara menolong korban luka bakar dan apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta langkah-langkah sederhana yang bisa ibu dan bapak lakukan sambil menunggu pertolongan medis. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita nonton bersama-sama. Semoga video yang ditayangkan ini bisa menambahkan pemahaman dan bisa
jadi bekal yang penting nih untuk kita semua dalam menghadapi situasi darurat luka bakar. Banyak mitos di masyarakat tentang penanganan luka bakar yang masih salah. Misalnya mengoleskan pasta gigi atau body lotion pada kulit yang mengalami luka bakar. Gimana penanganan luka bakar yang tepat? Ini kata dokter. Luka bakar ringan biasanya terjadi saat kulit tidak sengaja terkena air panas, alat setrika, ataupun knalpot. Luka bakar ada 3 tingkatannya. Luka bakar ringan atau derajat 1 mengenai lapisan kulit terluar atau epidermis, biasanya kulit jadi kemerahan tapi nggak sampai melepuh. Luka bakar sedang atau derajat 2 mengenai epidermis dan sebagian lapisan dermis kulit atau lapisan kulit yang lebih dalam, biasanya kulit merah dan melepuh. Luka bakar berat atau derajat 3, kerusakannya mulai dari kulit terluar hingga dalam atau sampai otot bahkan tulang. Kulit jadi hangus dan mati rasa. Pada luka bakar derajat 3 harus segera dibawa ke rumah sakit karena memerlukan penanganan pembedahan hingga cangkok kulit. Untuk luka bakar ringan hingga sedang yang tidak begitu luas, bisa mendapatkan penanganan awal di rumah. Caranya, segera setelah mengalami luka bakar, aliri area luka bakar dengan air keran suhu normal selama 20 menit. Tujuannya mengurangi nyeri dan biar suhu panas dari luka bakar nggak menjalar ke jaringan lebih dalam. Kalau nggak ada air keran, bisa dikompres pakai kain yang udah direndam air. Ganti kompres sesering mungkin selama 20 menit. Jangan gunakan es atau air es untuk mengompres luka bakar karena suhu yang terlalu dingin dapat mengiritasi kulit. Jangan mengolesi pasta gigi ataupun lotion dengan pewangi pada area luka bakar karena bisa memicu infeksi dan tambah merusak jaringan kulit. Setelah luka bakar dialiri dengan air, oleskan salep antibiotik seperti basitrasin, silver sulfadiazin untuk mencegah infeksi. Kemudian tutup luka bakar dengan perban steril. Jika luka bakar cukup luas, segera ke layanan kesehatan terdekat. Ini kata dokter tentang penanganan luka bakar. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk menyimak video tadi. Semoga apa yang disampaikan dalam video tersebut bisa menambah pemahaman, pengetahuan, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk Bapak serta Ibu semua, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan yang ada di sekitar. Nah, video tadi juga sekaligus menjadi penutup dari rangkaian edukasi kita pada pagi hari ini tentang luka bakar. Mulai dari apa itu luka bakar, penyebabnya, cara penanganan, sampai langkah-langkah pertolongan pertama yang aman dan benar, serta peran keluarga yang sangat penting dalam melakukan pertolongan pertama pada luka bakar. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sejak awal sampai akhir telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi bekal yang berharga dan juga bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Nah, bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dari saya ataupun hal yang kurang berkenan yang ada di hati Bapak dan Ibu selama penyampaian edukasi tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kegiatan edukasi kita pada lain harinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.